Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya pembelajaran yang kita lakukan nantinya bisa berjalan dengan baik. Ya, silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Perhatian, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman warfaqna lis-solihin. Sebelum kita masuk kepada materi, apakah semuanya Anda sudah siap? Siap. Jadi sekarang Bapak akan mengabsen kehadiran dari anak-anak semua. Aura Milasari, Putri Anindi, Novila Nancy, Dina Claudia, Rahira Artamina, Suci, Yasi Angelia Putri, Mama Firdan, Akbar Piliang, M. Hazik Dwi Saputra, Algani Alda, Fauza Jelita, Fatia Nur Hazimah. Berarti semuanya hadir, tidak ada yang libur. Dan kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mengingatkan supaya dalam belajar ini tidak ada dari anak-anak Bapak yang malas-malasan. Kenapa? Karena nanti dalam menuntut ilmu pengetahuan ini, dalam belajar di sekolah ini, kalau ternyata ada anak-anak Bapak yang malas, baik itu dalam belajar mengerjakan tugas, otomatis itu akan mempengaruhi pengetahuan dan juga nilai dari anak. Dan ini akan mempengaruhi sampai anak-anak Bapak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi nanti. Sekarang materi kita adalah tentang Akikah. Siapa yang sudah pernah melihat pelaksanaan akikah? Ya, bagus, Taura. Hewan apa yang dipotong ketika akikah tersebut? Kambing. Kambing. Kemudian akikah ini umumnya dilaksanakan adalah untuk mewujudkan rasa syukur terhadap kelahiran seorang anak. Baik, sebelum kita masuk kepada materi nantinya, Bapak akan membagi per kelompok. Maka membagi anak Bapak menjadi 5 kelompok. Jadi berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan bagi kelompoknya, Bapak hitung berdasarkan urutan nama. Nanti kalau seandainya yang mendapat nomor 1 berarti duduk sama dengan nomor 1. Mulai dari belakang. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
Silakan tanpa ribut duduk berkelompok sesuai dengan urutannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melihat video tentang Afrika. Nanti setelah video ini diputar, ya Bapak minta kepada anak-anak Bapak untuk membuat tugas yang
dibagikan pada lembah kerja nanti. Ya, sekarang silakan perhatikan semua. dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Akikah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep yang ditemukan di dalam video atau dalam materi, yaitu akikah. Akikah adalah sunnah muakkad. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran anak. Akikah berasal dari kata akad yang artinya potong. Dalam Islam, akikah diartikan sebagai penyembelihan hewan atau untuk anak yang baru lahir, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran seorang anak. ya, bagus. Kelompok 4 ya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang dapat kami temukan di dalam video adalah hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun jika tidak mampu, tidak ada dosa bagi orang tua yang tidak melaksanakan akikah. Ya, selanjutnya silakan. Ya. Ya, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, konsep yang dapat kami temukan dari video akikah tersebut yaitu waktu pelaksanaan akikah. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun, jika ada halangan, bisa dilakukan pada hari ke-14 atau ke-20. Hewan yang biasa disembelih untuk akikah adalah kambing. Untuk anak laki-laki biasanya disembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, bagus. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan konsep yang ditemukan dalam video. Dalam video kami menemukan akikah adalah ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk syukur atas kehadiran seorang anak. Akikah dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, biasanya kambing atau domba, dan membagi dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan konsep yang dapat kami temukan
ditentukan dalam video. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran anak. Hewan yang biasa disembelih untuk akikah adalah kambing. Untuk laki-laki biasanya 2 ekor kambing dan untuk perempuan biasanya 1 ekor kambing. Untuk diakikahkan, biasanya kambing yang digunakan untuk akikah kambing yang berumur lebih dari 1 tahun, tidak cacat dan tidak kurus. Nah, bagus. Ya, apa yang anak-anak sampaikan, apa yang anak temukan dari video tadi. Kemudian sekarang ya kita melihat ya, atau masing-masing kelompok silakan sampaikan apa pengertian akikah ya menurut bahasanya sendiri. Pengertian akikah. Nah, berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah dapat diartikan sebagai penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir. Ya, bagus. Ya. Jadi akikah itu adalah ya penyembelihan hewan, yaitunya berupa kambing ataupun domba sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Jadi oleh sebab itu, ketika ada orang tua yang melahirkan anak atau setelah anaknya lahir tersebut, maka dilaksanakanlah akikah tersebut, yaitu memotong kambing atau domba. Melaksanakannya pada hari ke-7 itu, baik itu alasan ekonomi ataupun alasan yang lain, maka boleh dilaksanakan pada hari ke-14. Ternyata pada hari ke-14 masih belum mampu untuk melaksanakan akikah, dengan alasan yang sama, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-21. Tapi jika seandainya pada hari ke-21 belum juga mampu, maka anak tersebut boleh diakikahkan sampai kapanpun, sampai anak tersebut memasuki usia balik nantinya. Jadi kapanpun boleh dilaksanakan. Dan memang waktu yang paling afdal, waktu yang paling tepat itu adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang. Nah, jadi oleh sebab itu, kepada orang tua memang wajib untuk melaksanakan. Hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan satu kelompok untuk menyampaikan hukum akikah. Silakan tunjuk tangan bagi yang bisa menampilkan hukum akikah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergadaikan dengan akikah yang disembelihkan pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Terus, anak-anak sudah menemukan dalil tentang hukum akikah tersebut. Dan memang akikah itu, seorang anak yang baru lahir itu dia masih tergadai kalau belum dilaksanakan akikahnya. Yang dilaksanakan pada hari ke-7, kemudian ketika itu, pada pelaksanaan akikah tersebut dicukur rambut anak tersebut. Kemudian diberikanlah nama kepada anak tersebut. Dalam pemberian nama tentu sudah kita ketahui bahwa nama itu adalah doa, maka berikanlah nama yang baik kepada seorang anak. Kemudian tata cara pelaksanaan akikah. Pada kelompok 4 silakan bagaimana pelaksanaan akikah tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan akikah. Yang pertama, niat. Meniatkan ibadah akikah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembelih hewan. Hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, yaitu kambing atau domba. Yang ketiga, mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur sebagai simbol kesucian. Yang keempat, memberikan nama bayi. Bayi diberi nama yang baik dan mengandung makna yang baik. Yang kelima, membagikan daging akikah. Daging akikah dibagikan kepada orang-orang miskin atau tetangga. Ya, bagus. Nah, sekarang Bapak akan menambahkan bagaimana tata cara pelaksanaan akikah. Yang pelaksanaan akikah itu dilaksanakan sesuai yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, bahwa pada saat pelaksanaan akikah tersebut juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik. Pencukuran rambut adalah sebagai lambang kesucian. Kemudian pelaksanaan daging atau pembagian daging akikah tersebut juga dibagikan kepada para tetangga, kerabat, dan orang-orang miskin. Maka dalam pelaksanaan pembagian daging akikah ini, maka daging akikah itu dibagikan berbeda dengan pembagian daging seperti kurban. Kenapa dikatakan demikian? Daging akikah ini dibagikan dalam keadaan setelah dimasak oleh orang tua si anak. Jadi daging yang dibagikan itu bukan daging mentah atau daging yang belum dimasak, tapi adalah daging yang telah dimasak oleh orang tua si anak tadi. Maka inilah yang dibagikan kepada para kerabat, tetangga ataupun orang-orang miskin. Kemudian baik itu dengan cara mengantarkan daging tersebut ke rumah para tetangga, kerabat, dan juga orang-orang miskin tersebut, atau dengan mengundang mereka makan ke rumah kita. Inilah cara pembagian daging akikah yang berbeda dengan cara pembagian daging seperti kurban dan yang lain. Sekarang yang terakhir, Bapak minta kepada anak Bapak untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan nanti. Kepada kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4, yaitu tentang konsep yang ditemukan di dalam video. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua setelah kehadiran anak. Akikah berasal dari kata akad yang diartikan sebagai penyembelih hewan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran seorang anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun jika tidak mampu, tidak ada dosa bagi orang tua yang tidak melaksanakan akikah. Waktu pelaksanaan yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun jika ada halangan, bisa dilakukan pada hari ke-4 atau hari ke-21. Hewan yang bisa disembelih untuk akikah adalah kambing. Untuk anak laki-laki biasanya disembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Manfaat melaksanakan akikah yaitu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran seorang anak. Akikah menjadi doa untuk kebaikan dan keberkahan anak, dan dengan membagikan daging akikah kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan akikah. Sudah?
niat. Menyiapkan ibadah akikah karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyembelih hewan. Hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur sebagai simbol kesucian. 4. Memberi nama. Bayi diberi nama yang baik dan mengandung makna yang baik. 5. Membagikan daging akikah. Daging akikah dibagikan kepada orang-orang miskin atau tetangga. Nah, bagus. Nah, sekarang karena materi kita telah selesai, Bapak minta salah satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita tadi. Siapa yang bisa menampilkan kesimpulan? Mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari video tentang akikah, yaitu akikah adalah ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Akikah dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, biasanya kambing atau domba, dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Dalil akikah baik itu berupa ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, yang mana dalil ini silakan Anda cari menggunakan apakah itu HP, apakah itu melalui buku pembelajaran ataupun yang lainnya. Kemudian dituliskan di dalam karton dengan tulisan yang bagus atau dengan kaligrafi dalil tentang akikah ini. Bisa dipahami dan dikumpulkan minggu besok. Nah, sekarang kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.